izin Allah itu dalam rangka membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membawa petunjuk dan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Maka siapapun yang memusuhi Allah, para malaikat, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikailnya, maka Allah musuhnya orang-orang kafir. Begitulah kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka menolak kebenaran. Maka kebiasaan orang Yahudi, mereka kibar sombong. Apa makna sombong? Batrul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sombong orang-orang Yahudi. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kata Jibril, kata Mikail, dan juga para malaikat. Malaikat itu punya ketua. Sama dengan manusia juga kan ada ketua-ketuanya. La sayyidul malaikat itu diantaranya adalah Jibril alaihissalam. Itu yang paling tinggi. Hidup kok kerja terus. Kerja kok main-main. Obat kok gitu. Saatnya kita ubah kenyataan jadi pertanyaan. Kerjaan saya itu. Obatnya kenapa gitu ya? Kenapa sih itu? Jadi lebih banyak peluang, cara, inspirasi. Saatnya kita bertanya untuk jadi lebih mengerti. Hidup itu harta, tahta, jaya. Anak skena, asli kan. Motornya Rex Hybrid. Bazio hybridnya skena. Kemudian di sana ada Mikail. Kemudian di sana ada Israfil. Kemudian di sana ada Malakul Maut. Itulah ketua-ketua para malaikat. Kalau kita cerita tentang alam malaikat, ikhwan, khususnya Jibril, maka kita bercerita tentang alam gaib. Artinya perlu ada dalil. Karena bercerita sesuatu yang gaib itu harus dasarkan kepada dalil. Sebab kalau tidak ada dalil berarti ngaco ceritanya. Karena sesuatu yang tidak dilihat masalah. Tapi kita yakin bahwa malaikat itu ada di sekitar kita. Dan kita bisa rasakan. Bukan kita tidak bisa rasakan. Kita bisa rasakan keberadaan malaikat itu. Bagaimana caranya, Ustaz? Apakah mereka nyentuh terasa dingin? Bukan. Bukan itu rasanya. Itu kalau disentuh es baru dingin. Jadi rasanya malaikat itu di sekitar kita kalau seandainya antum digerakkan untuk melakukan kebaikan. Tiba-tiba rajin ke masjid, rajin ke majelis ta'lim, rajin silaturahim, rajin baca Quran, rajin berbuat baik, berarti disitulah ada dorongan-dorongan malaikat. Sebaliknya kalau kemudian kita kok pengen maksiat saja, pengen melakukan kemungkaran, berarti ada dorongan-dorongan syaitan. Itulah yang disebut dengan qarin. Qarin kan ada dua, minal malaika dan minal jin, dari kalangan malaikat dan kalangan jin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit kita bicara tentang alam malaikat, khususnya Jibril. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk ini dengan berbagai macam bahan ciptaan. Ada makhluk itu yang diciptakan sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Seperti air, cahaya, tanah, itu kan dulunya tidak ada.
Allah ciptakan menjadi ada. Tetapi ada makhluk itu diciptakan dari makhluk yang lain. Seperti malaikat, jin, manusia itu diciptakan dari makhluk yang sudah diciptakan sebelumnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari apa? Dari cahaya. Allah tidak mengatakan kun fayakun. Lain ketika Allah menciptakan cahaya kun fayakun. Atau ketika menciptakan air kun fayakun. Atau ketika menciptakan tanah kun fayakun. Tetapi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Itu asal penciptaan. Artinya cahaya sudah diciptakan sebelumnya. Kemudian jin diciptakan dari ujung nyala api. Kemudian Adam diciptakan dari tanah. Sementara binatang, tumbuh-tumbuhan semua tercipta dari air. Itu asal penciptaan, ingat ya. Lah malaikat ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disebutkan dalam hadis Muslim, khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan dari cahaya. Dan malaikat tidak seperti jin dan manusia. Turunannya tidak lagi dari api dan tidak lagi dari tanah, tetapi dari ibu dan bapak. Buktinya kalau seandainya saya parang tangan antum, kan nggak keluar tanah, pasti keluar darah. Berarti bukan dari tanah lagi ciptaannya. Ya, nggak percaya, ambillah pisau, pasti keluar darah. Berarti bukan seperti Adam, sudah beda ciptaan kita. Cuman asalnya tercipta dari tanah Adam. Atau jin juga sama. Awalnya tercipta dari api. Bukan berarti kalau umpamanya jin ditangkap kemudian dipatahkan dengan pisau tangannya keluar api nyembur, tidak. Itu asal penciptaannya dari api. Buyutnya itu dari api. Tetapi kalau turunan jin bukan dari api, ya dari ibu bapak jin. Sama dengan manusia, ibu bapak manusia. Tapi malaikat tidak. Malaikat tidak beribu, tidak berbapak. Tidak pula punya. Makanya ketika orang-orang musyrik, mereka menganggap malaikat-malaikat itu anak-anak Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 19, "Wa ja'alu al-malaikata alladziina hum ibadur rahman inatsan asyhidu," ataupun tonton deh ini. Hah? Tonton. Ya, sini Kak. asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahman inatsan asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat itu hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu sebagai jenis perempuan-perempuan. Dikatakan malaikat itu perempuan Allah, kata orang-orang musyrik. Maka Allah katakan, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan ditulis kesaksian mereka dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Malaikat itu tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Ya, yang jelas malaikat adalah makhluk Allah. Apakah dia perempuan laki-laki? Wallahu a'lam. Allah tidak menjelaskan. Ya. Bahkan Allah membantah orang-orang musyrik yang mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Kan? Artinya kehidupan manusia berbeda jauh dengan kehidupan jin dan juga manusia.
Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak kawin, mereka tidak punya anak, dan mereka hanya taat dengan Allah Azza wa Jalla, tidak pernah maksiat malaikat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang utusan manusia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian utusan, maksudnya seorang nabi dan rasul, min anfusikum, dari jenis kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi itu dari jenis manusia, tidak dari jenis malaikat? Kan orang-orang musyrik mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa tidak diutus malaikat saja jadi nabi? Kenapa engkau jadi nabi?" katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya kami jadikan rasul itu dari kalangan malaikat, la ja'alnahu rajulan wa la labasna alaihi ma yalbisun. Kata Allah, seandainya pun Allah mengutus malaikat menjadi nabi dan rasul, pasti akan dibentuk manusia. Tidak mungkin malaikat itu bisa ditiru ucapannya, bisa ditiru tingkah lakunya. Gimana caranya? Malaikat tak makan, antum makan 5 kali sehari. Malaikat tak minum, semua jus satu minum. Malaikat tak kawin, pengen istri 2, 3, 4. Malaikat tak punya anak, pengen punya anak banyak. Anak orang diambil jadi anak angkat. Gimana caranya? Malaikat bisa terbang, tak bisa terbang pulang tuh. Gimana caranya tuh? Nggak bisa niru malaikat. Makanya Allah tidak menjadikan nabi kita itu malaikat. Sebab kalau dijadikan malaikat, gimana cara meniru? Makanya Allah mengatakan, seandainya lau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Kalau seandainya kami utus malaikat sebagai nabi, tentu kami bentuk malaikat itu seperti kalian, supaya bisa dilihat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat bentuk malaikat dalam bentuk asli mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Rasul bisa mensifatkan bagaimana